Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Lagi katakan, ku ingin lebih dekat, amin, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Dan bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah digerakkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah. Keluaran pasal 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Saya perhatikan di sana ada kata tergerak hatinya, terdorong jiwanya. Ada sebuah dorongan untuk do something buat Tuhan. Tuhan seringkali taruh sesuatu dalam hati kita. Tuhan taruh di dalam jiwa kita untuk kita lakukan sesuatu. Mungkin yang Tuhan taruh itulah jawaban doa buat orang lain. Saudara, kita nggak pernah tahu orang butuh atau enggak. Tetapi mungkin Tuhan lagi mau pakai kita untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan orang. Nah makanya saudara kalau udah terdorong, tergerak, saudara jangan tunda. Kalau saudara ragu, saudara boleh minta tanda. Saudara ragu nih, apa benar nggak ya? Apa benar nggak ya? Saudara minta tanda. Tetapi kalau memang saudara udah ada damai sejahtera, saudara harus berani jalanin ngelangkah. Saudara, beberapa kali saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang berbeda-beda, saudara ya, dari desa. Dan waktu itu dia ada membutuhkan alat-alat untuk seperti mimbar, seperti benda-benda untuk di mimbarnya gitu ya, di panggung untuk mereka bisa beribadah. Yang khotbah tuh ada mimbarnya gitu ya, ada mejanya. Nah tiba-tiba waktu saya ngobrol sama dia, hati saya terdorong. Ya, oke Pak, saya mau nabur gitu ya. Waduh, terima kasih Pak. Jadi itu seperti jawaban buat dia. Tapi setelah itu saya baru sadar, waduh ternyata lumayan juga gitu ya. Untuk dengan standar itu gitu ya, ternyata lumayan mahal juga gitu saudara. Saya mikir, waduh uangnya cukup gak ya gitu ya. Pada waktu itu udah akhir bulan juga gitu kan. Uangnya cukup gak ya? Tetapi karena saya udah ngucap gitu ya, udah mengatakan ya kita harus menepati. Ya akhirnya saya cuma doa, Tuhan tadi saya digerakkan nih. Tuhan tolong saya nih cukupkan. Saudara, dengan cara yang ajaib.
Sejumlah uang yang saya harus keluarkan, tiba-tiba 2 hari kemudian waktu saya melayani di satu tempat, ini zaman sebelum pandemi saudara. Waktu saya melayani di satu tempat, tiba-tiba ada seorang memberikan saya sejumlah uang. Dan saya buka, uangnya persis jumlahnya sama seperti uang yang saya harus keluarkan untuk saya tabur buat pelayanan yang ada di desa itu. Lihat bagaimana waktu seseorang terdorong, Tuhan jadikan dia alat. Makanya ada istilah kita ini bendara-bendara Tuhan. Artinya apa? Kita ini cuma pengelola. Pengelola asetnya Tuhan, pengelola uangnya Tuhan, semua punya Tuhan. Kalau satu hari Tuhan bilang, kasih, kita harus rela. Tapi jelas, Tuhan yang suruh, saudara ya. Jangan sok-sokan juga. Nanti ternyata bukan Tuhan yang suruh, malah bukan jadi berkat, gitu ya. Malah nggak ada hasil yang berfaedah. Nah, tapi saudara, kalau saudara terdorong untuk mungkin bukan cuma memberi sesuatu, tapi untuk menelepon seseorang. Telepon dia, tanya kabarnya, lakukan. Tapi udah lama nggak ketemu, nggak apa-apa, kerjakan. Kadang ya, beberapa kali saya juga alami, saya terdorong sama Roh Kudus itu. Teleponin si itu. Tiba-tiba saya mimpiin orang itu gitu ya. Besoknya saya telepon dia. Atau bahkan saya pernah menunda beberapa waktu. Tapi kayak Roh Kudus terus dorong. Teleponin dia. Padahal bukan orang percaya Tuhan, saudara. Saya teleponin. Saya mimpiin kamu loh. Tiba-tiba dia kaget. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya lagi ngalami masalah. Tolong doakan saya. Lihat bagaimana. Waktu Tuhan mendorong, kita harus mau kerjasama. Dan kita nggak akan pernah tahu waktu kita ikut dengan dorongan Tuhan itu. Mujizat. Mungkin itu terjadi buat orang lain melalui hidup kita. Saudara, apapun yang Tuhan sudah dorong, jangan tunda-tunda, jangan tahan-tahan. Kalau saudara ragu, saudara minta tanda. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami, membuat kami mengerti. Dan kami akan membiarkan, merelakan Firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Firman-Mu menegur, mengajar kami. Sebab kami percaya, Firman-Mu adalah baik untuk setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan, Kau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.